Halo semuanya, sebelumnya perkenalkan nama saya Claudia Cindy dengan NIM 1711000148. Saya merupakan mahasiswa Perbanas Institut dengan jurusan akuntansi. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan membahas mengenai saham dan reksadana saya sebagai tugas akhir mata kuliah pasar modal dan lab. Saham yang akan saya gunakan adalah PT Bank BRI Syariah Tbk. Di saham ini saya akan membahas mengenai profil perusahaannya, lalu alasan kenapa sih saya memilih PT Bank BRI Syariah Tbk ini, dan saya akan menjelaskan mengenai portofolio kepemilikan emiten. Yang pertama ada profil perusahaan PT Bank BRI Syariah Tbk. Nah, PT Bank BRI Syariah Tbk ini disebut dengan BRIS. Bank BRI Syariah merupakan lembaga perbankan syariah. Bank ini didirikan pada tahun 1969, namun bukan dengan nama Bank BRI Syariah, melainkan dengan nama Bank Jasa Arta. Lalu kenapa sih bisa diganti dengan Bank BRI Syariah? Karena Bank Jasa Arta ini diambil alih oleh Bank Rakyat Indonesia, kemudian dijadikan salah satu anak perusahaan PT Bank Rakyat Indonesia Tbk. Setelah itu, pada tahun 2008 resmi menjadi Bank Umum Syariah. UUS Bank BRI digabung pada tahun 2009. Lalu saya akan membahas mengenai pemegang saham PT Bank BRI Syariah Tbk ini. Nah, pemegang saham itu ada 3. Yang pertama ada PT Bank Rakyat Indonesia Tbk, lalu yang kedua ada publik atau masyarakat umum, dan yang ketiga ada DPL Bank Rakyat Indonesia Syariah. Diketahui dari keterangan di bawah bahwa yang memiliki pemegang saham terbanyak itu adalah PT Bank Rakyat Indonesia Tbk, disusul dengan publik atau masyarakat umum, dan yang terakhir adalah DPL Bank Rakyat Indonesia Syariah. Selanjutnya saya akan membahas mengenai grafik PT Bank BRI Syariah Tbk selama 2 tahun. Dapat dilihat dari tabel tersebut bahwa pada bulan Mei 2019 telah terjadi pembagian dividen bagi para pemegang saham. Lalu dilihat juga dari pertumbuhannya dari awal bulan Januari 2019 sampai dengan November 2020 telah terjadi perubahan harga yang cukup signifikan. Diketahui pada bulan November 2020, harga saham per lembar PT Bank BRI Syariah Tbk ini telah mencapai 1.375 per lembar sahamnya. Walaupun pada awal tahun 2020, harga PT Bank BRI Syariah Tbk menurun diakibatkan karena mewabahnya virus corona, namun semakin berjalannya waktu, harga saham ini justru cenderung naik atau meningkat. Lalu, saya akan menjelaskan alasan kenapa sih saya memilih PT Bank BRI Syariah Tbk ini menjadi salah satu investasi saham saya. Nah, dilihat dari analisis fundamentalnya bahwa return on asset PT Bank BRI Syariah Tbk ini meningkat. Apa sih return on asset itu? Nah, return on asset itu adalah rasio yang menunjukkan baik atau buruknya perusahaan dalam mengelola investasi. Dilihat dari grafik di samping bahwa pada tahun 2019 bulan Desember, tingkat return on asset PT Bank BRI Syariah Tbk hanya sebesar 0,13%. Lalu pada bulan September 2020, return on assetnya meningkat menjadi 0,32%. Dari peningkatan return on asset tersebut diketahui bahwa kinerja perusahaan PT Bank BRI Syariah Tbk semakin membaik. Yang kedua, dilihat dari debt to asset ratio-nya. Nah, dari grafik di samping ini diketahui bahwa terjadi perubahan peningkatan yang cukup signifikan. Pada bulan Desember 2019, rasio debt asetnya itu hanya sebesar 27,54%,
Sedangkan pada bulan September 2020 terjadi peningkatan sehingga rasionya meningkat menjadi 28,29%. Nah, sebelumnya apa sih debt to asset ratio itu? Nah, debt to asset ratio itu akan digunakan untuk mengetahui seberapa besar sih aktiva perusahaan itu bisa membiayai hutang perusahaannya. Jadi karena terjadi peningkatan yang cukup signifikan, dapat dikatakan bahwa perusahaan BRI Syariah ini memiliki peningkatan dalam membiayai hutang perusahaan. Jadi aktivanya itu memiliki peran yang besar untuk membiayai hutang tersebut. Nah, yang ketiga saya melihatnya dari price to book value. Bisa dilihat dari grafik di samping bahwa pada Desember 2019, price to book value PT Bank BRI Syariah ini hanya sebesar 0,018 kali. Namun, pada September tahun 2020 terjadi perubahan yang cukup signifikan sehingga pada September 2020, price to book value PT Bank BRI Syariah Tbk meningkat menjadi 0,133 kali lipat lebih mahal daripada modal bersih. Analisis fundamental yang terakhir saya lihat adalah earning share pada laporan keuangan. Dilihat dari grafik di samping bahwa pada Desember 2019, EPS PT Bank BRI Syariah adalah Rp5,81. Sedangkan pada September 2020 terjadi peningkatan sehingga EPS pada laporan keuangan tersebut sebesar Rp19,60. Hal tersebut dikarenakan laba perusahaan yang meningkat dan dapat dikatakan bahwa perusahaan mengalami pertumbuhan. Selanjutnya saya melihat dari analisis teknikal. Analisis teknikalnya itu saya lihat dari perubahan harga sahamnya. Dilihat daripada bulan Desember 2019, PT Bank BRI Syariah itu hanya ada di harga Rp334 per lembar sahamnya. Lalu pada bulan September tahun 2020, hal tersebut meningkat menjadi Rp750 per lembar sahamnya. Dan pada saat saya membeli PT Bank BRI Syariah itu, peningkatannya itu semakin meningkat. Tertanggal 30 November 2020, PT Bank BRI Syariah telah menyentuh angka di mana Rp Rp1.400 per lembar sahamnya. Yang ketiga, saya melihat dari portofolio emisi PT Bank BRI Syariah Tbk. Ini saya menampilkan chart PT Bank BRI Syariah Tbk dengan keterangan moving average 5 ditandai dengan garis warna merah, moving average 10 ditandai dengan garis warna hijau, dan moving average 20 ditandai dengan garis warna kuning. Lalu dengan analisa tersebut saya semakin yakin dengan PT Bank BRI Syariah Tbk. Terlebih lagi saya telah memiliki saham di PT Bank Rakyat Indonesia Tbk dan mengalami perubahan harga yang cukup signifikan sehingga saya membeli satu lot PT BRI Syariah Tbk ini dengan harga Rp1.400. Lalu saya melakukan penjualan satu lot saham PT BRI Syariah Tbk tersebut dengan harga Rp1.445 per lembarnya. Dan saya mengalami kerugian. Menurut saya, kerugian yang saya alami itu bukan karena pertumbuhan perusahaannya yang tidak baik, namun karena saya melakukan pembelian dan penjualan dengan waktu yang relatif singkat, sedangkan umumnya saham itu harus ditransaksikan dengan waktu yang lumayan cukup lama, tidak bisa dalam waktu singkat untuk mendapatkan keuntungan. Selanjutnya saya akan membahas reksadana. Reksadana yang saya pilih itu adalah Manulife Obligasi Unggulan Kelas A. Pertama, saya akan menjelaskan mengenai profil perusahaan Manulife Obligasi Unggulan Kelas A. Profil perusahaan Manulife Obligasi Unggulan Kelas A merupakan salah satu kelas unit penyertaan MOU. Informasi terkait tujuan investasi, jumlah dana kelola, 5 besar dalam portofolio
portofolio, alokasi investasi, dan komposisi portofolio merujuk pada prospektus MOU. Lalu di sini ada grafik Manulife obligasi unggulan kelas A. Pada grafik ini dilihat bahwa selama 3 tahun mulai Januari 2018 sampai dengan November 2020 terjadi perubahan harga yang cukup signifikan. Awalnya pada tahun 2018 bulan Januari harganya itu menyentuh di 2.500, namun pada bulan November ini telah menyentuh angka di kisaran 3.000. Hal tersebut menyatakan bahwa Manulife obligasi unggulan kelas A memiliki pertumbuhan perusahaan yang cukup signifikan. Selanjutnya saya akan menjelaskan alasan kenapa saya memilih Manulife obligasi unggulan kelas A untuk reksadana saya. Masih menggunakan grafik yang tadi, dapat dilihat bahwa Manulife memiliki pertumbuhan perusahaan. Dan karena saya melakukan transaksi obligasi ini dengan tujuan jangka panjang, setelah dipacu dengan alternatif investasi yang lebih agresif, menurut saya Manulife ini cocok untuk obligasi saya karena dapat dilihat bahwa Manulife obligasi memiliki fluktuatif yang sangat terjaga. Di sini ada bukti transaksi pembelian Manulife saya. Nah, ini ada 3. Yang pertama itu saya melakukan pembelian Manulife obligasi unggulan kelas A. Lalu yang kedua saya mendapatkan dividen Manulife obligasi unggulan kelas A sebesar 27.987. Lalu yang ketiga saya melakukan penjualan Manulife obligasi unggulan kelas A. Jadi saya melakukan transaksi Manulife kelas A itu kurang lebih dari bulan Februari 2020. Lalu saya melakukan penjualan semua investasi saya pada bulan September akhir 2020. Dan dari yang telah saya investasikan tersebut, saya mendapatkan dividen 2 kali dan saya mendapatkan keuntungan sebesar sekitar 60 ribuan. Seperti itu. Sekian pembahasan saya mengenai saham dan reksadana. Semoga membantu dan mohon maaf jika ada kekurangan atau salah kata. Sampai jumpa lagi.